Oke, selamat datang di tutorial A-Frame Indonesia bersama dengan saya Sulaiman Santoso. Dan di video kali ini kita akan bicara tentang yang namanya instancing di dalam A-Frame. Jadi kalau teman-teman sudah mulai membuat aplikasi atau scene A-Frame yang besar, kadang-kadang kita akan mengalami yang namanya penurunan performa. Itu bisa jadi karena benda yang mau kita gambar itu rumit atau jumlahnya banyak, gitu ya. Nah, instancing itu adalah cara supaya kita bisa meningkatkan performa scene 3 dimensi kita kalau kita punya benda yang jumlahnya banyak tapi modelnya sebenarnya sama, gitu ya. Jadi misalnya kita punya kode awal seperti ini, saya punya A-frame sini, ini dan saya punya sebuah library yang nanti akan saya sebut dari mana ya. Nah, ini adalah async kita punya sebuah A-assets yang isinya sebuah monkey with animation.gltf ya. Ini model yang sama yang saya gunakan sebelum-sebelumnya. Saya punya kamera yang saya mundurkan ke belakang, dan saya punya sebuah A-entity dengan ID instance, dan punya GLTF modelnya adalah monkey. Oke. Jadi kalau saya tampilkan di sini hasilnya, kita punya satu buah monkey head di sini, dan kita punya sebuah stats di sini karena kita menambahkan di dalam async kita ada komponen stats di sini. Nah, komponen stats ini adalah gunanya untuk kita menghitung frame per second, kita bisa lihat memori yang digunakan, berapa jumlah tekstur, berapa jumlah triangle yang ada di dalam layar kita, dan selanjutnya jadi untuk mengukur performa begitu ya. Nah, di sini kita hanya punya satu buah monyet, ya, satu berdia kepala monyet. Maka kalau kita pengen membuat lebih dari satu kepala monyet, kita harus bikin kopiannya begitu kan. Kita copy paste, copy paste, copy paste. Nah, kalau gitu kan jadinya lama begitu ya. Maka dibanding kita bikinnya seperti itu, mari kita bikin sebuah code aja supaya kita bisa bikin si kepala monyet ini secara prosedural. Jadi saya akan tambahkan sebuah script. Di sini saya akan buat sebuah komponen baru. Kita pakai creator. Oke, dash ya. Oke. Sini saya akan pasang kurung kurawal, buka kurung kurawal tutup. Nah, kita kan pasangnya di dalam function init-nya. Jadi ketika di awal dimulai, ketika di awal dipasang, apa yang kita buat? Di sini kita akan punya jumlahnya. Jumlah adalah misalkan 3. Kita bikin jumlah dulu 3. Maka saya akan lakukan looping. Saya akan lakukan looping aja. Looping 2 kali. Looping yang nested begitu ya. Dari minus jumlah sampai dia lebih kecil daripada plus jumlah. Jadi 2 kali jumlah ya. Kita akan lakukan hal yang sama untuk J-nya. Saya temukan jawaban plus begitu. Maka di tengah-tengah di tengah-tengah sini ini saya akan mengakses si scene saya ini melalui dokumen .query selector sesuai dengan ID-nya yaitu scene 1. Oke. Dan di sini saya juga akan buat sebuah elemen baru pada dokumen .create element yaitu sebuah A entity. Di sini saya menggunakan kutip 2 dan kutip 1 interchangeable ya, boleh ganti, boleh pakai kutip 2, boleh pakai kutip 1 ya. Dan saya akan tambahkan di dalam elemen baru saya ini, saya set atributnya, yaitu position-nya itu adanya di mana kita pakai backtick di sini. Ya, kalau teman-teman menggunakan JavaScript bisa menggunakan backtick itu untuk mengisi dengan mudah si formattingnya, stringnya ya. Kita punya $i 0,5 dan kita akan kasih $C di sini. Ya, jadi saya akan bikin dia bentuknya itu terpisah I dan J-nya di X teman Z. Oke. Dan kita akan set juga di sini scale-nya. Scale-nya itu menjadi 0,3, 0,3, 0,3. Jadi saya perkecil kepala monyetnya. Lalu akan saya tambahkan di sini elemen baru saya, yaitu GLTF model. GLTF modelnya ini ya sesuai dengan yang tadi, yaitu monkey. Oke. Dan kemudian kalau udah beres, tentu saja saya tambahkan ke scene saya ya. Scene saya dot append child, yaitu elemen baru. Oke. Nah, ini udah jadi komponennya, kita tambahkan aja di sini. Kita bisa tambahkan di satu buah entity kosong aja, saya akan bikin sebuah entity kosong. Sini ada monkey creator. Maka sekarang kalau saya lihat hasilnya, kita akan punya ini yang tengah ini monkey pertama saya ya. Jadi saya akan komen aja. Ya, kita akan punya di sini ada 6 buah monkey ke samping, ya 6 buah monkey ke belakang karena jumlahnya 3 dari min 3 sampai plus 3 gitu ya.
Oke, mungkin kalau misalnya jumlahnya cuman 6 kali 6, 36 buah mungkin nggak gitu kerasa gitu ya. Mari kita coba bikin supaya jumlahnya lebih besar. Kita akan set di sini, jumlahnya menjadi misalkan 10. Kita akan cek di sini. Nah, teman-teman bisa lihat langsung di sini kita nggak langsung loading. Loadingnya pun tidak bisa langsung, tapi ada periode waktu dulu, dan ketika periode itu berlangsung, kita lihat FPS-nya turun banget. Ya, kita turun banget. Nah, sekarang udah mulai normal lagi, tapi kalau saya gerakan kameranya, dia akan mengalami penurunan lagi FPS-nya. Ya. Jadi kalau kita pasang model yang sama, berulang kali banyak begitu ya. Satu, loadingnya jadi lama, kedua ketika jalan terjadi stuttering atau FPS drop seperti ini ya. Nah, kalau gitu teman-teman, gimana cara mengatasinya? Nah, kita akan mengatasi itu menggunakan instancing. Jadi cara kerja daripada instancing sebenarnya adalah kita tidak seakan-akan tidak membuat objek baru, tapi kita akan ngeset satu buah objek jadi objek utama. Lalu setiap objek ini akan nanti merefer ke objek tersebut. Jadi itu namanya instancing gitu ya. Jadi si objek yang baru ini nanti akan cuman sekedar referensi terhadap objek yang satu yang utama itu. Jadi kita akan ngeset satu buah objek jadi objek utama, nanti objek-objek yang lain itu akan mengikuti si objek utama tersebut. Itu jadinya lebih ringan gitu ya. Nah, untuk A-Frame sendiri, kita punya banyak sekali package dan library untuk instancing. Tapi di sini saya akan menggunakan dari Mackenzie. Jadi kita punya sebuah Mackenzie Instance Mesh. Jadi teman-teman kalau mau coding sendiri juga boleh, tapi kalau misalkan kita di sini udah ada library punya orang lain, kita pakai aja lah gitu ya. Di sini kita ada library untuk A-Frame. Kita tinggal download aja kalau teman-teman mau, atau menggunakan di sini CDN-nya, tapi tolong diperhatikan CDN-nya di sini belum yang terupdate ya. Kalau teman-teman pengen dapat yang terupdate, bisa cek di repo-nya ya. Kalau nggak, download aja terus pakai seperti ini. Gitu ya, seperti yang saya lakukan. Nah, di sini saya udah download dan saya pakai langsung seperti ini. Ya, saya nggak pakai yang CDN-nya karena CDN yang lama ya. Saya pakai langsung ini. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan instancing-nya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita pertama kali tutup dulu mungkin creator kita. Kita akan set si GLTF modal yang pertama saya ini kan tadinya cuma satu ya. Seperti ini ya. Nah, sekarang saya akan pasang dia jadi sebuah instance mesh. Nah, begitu saya pasang sebuah komponen namanya instance mesh, kita akan lihat bahwa si kepala monyetnya ini hilang. Ya, perhatikan di sini saya juga nggak pasang position, saya nggak pasang scale juga, karena nanti position dan scale-nya itu dipasangnya di instance mesh member-nya, jadi anaknya. Kalau kepalanya ini tidak kita pasang transformasi apapun, karena ada kemungkinan bisa menyebabkan error, gitu ya. Ini kata yang bikin library-nya, begitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita sudah punya instance mesh-nya, maka kita bisa bikin member-nya dengan cara kita bikin di sini entity baru, ya. Tapi kita akan pasang dia instance mesh member. Oke. Nah, kita akan set mesh-nya sebagai instance. Jadi kita akan set si entity ini, yang entity yang di bawah ini, adalah sebuah member daripada instance mesh, ya, member dari instance mesh, dengan bentuknya itu sesuai dengan yang ini. Jadi crash instance, ya ID-nya instance gitu ya. Maka sekarang kalau kita lihat, kita akan punya satu buah kepala monyet yang sama gitu ya. Dan di sini saya akan tunjukkan perbedaannya sedikit. Jadi saya akan bikin 3 buah instance mesh, ya, atau saya tambahkan dulu position ya. Positionnya akan saya bikin -2, 0, dan 0 gitu ya. Akan copy. Oke. Saya akan copy ulang. Oke. Nah, di sini saya akan pasang ada 3 buah model. Yang ada di -2,0, 0,0, dan yang ada nanti di 000 dan di 200 gitu ya. Jadi kita punya 2 buah baris. Ini baris pertama menggunakan instance mesh, yang baris kedua saya akan ganti bukan pakai instance mesh, tapi saya akan pakai GLTF model langsung. Jadi saya akan gantikan pakai GLTF model langsung. Bukan 2 ya, tapi 2 ya, biar lebih kelihatan ya. Oke. Maka sekarang kalau teman-teman perhatikan, kita punya 2 buah baris kepala monyetnya. Yang pertama ini yang instance, yang kedua ini adalah yang kita bikin pakai GLTF model. Nah, ada perbedaan apa nggak? Ada perbedaan ternyata. Kalau kita masuk ke inspector mode, kalau teman-teman ingat pakai Ctrl Alt dan I, ya. Kita masuk ke inspector mode dan kita tarik keluar sedikit. Kita bisa lihat bahwa si monyet yang kita bikin pakai GLTF model biasa ini bentuknya adalah satu buah kesatuan sendiri.
Masing-masing model ya satu entity, satu model gitu ya. Tapi kalau kita lihat yang instance ini, ya, kalau kita klik instance-nya ini ya, dan kita gerakan, kita gerakinnya langsung keseluruhannya. Jadi kalau kita bikin sebuah instance, kita itu kayak sekedar kayak sejenis menggabungkan gitu ya si mesh-nya. Jadi mereka jadi satu. Gitu. Jadi harus diperhatikan itu di awal. Tapi walaupun dia satu, teman-teman masih tetap bisa menggunakan di sini misalkan rotation. Tuh, misalkan dong. Masih tetap bisa aja kita bikin supaya rotasinya berbeda gitu. Walaupun dia tetap jadi satu. Tapi itu berbeda antara kalau kita menggunakan instance dan kalau kita menggunakan yang biasa. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau jalankan nih instance-nya di Monkey Creator kita, gimana caranya? Kita akan hilangkan dulu aja ini. Kita pasang lagi Monkey Creator-nya. Oke, sekarang setelah kita melakukan hal itu, ya kita udah punya ininya, kita akan balik lagi ke Monkey Creator kita. Nah, di dalam Monkey Creator kita ini, kita akan mengganti si GLTF modalnya, kita akan hapus. Jadi kita nggak pakai GLTF modal lagi. Tapi kita akan tambahkan di sini, secara attribute, pertama kita akan tambahkan dulu ID-nya dulu. Jadi kita perlu ID ya, I. Sini plus misalkan dengan I plus C gitu. Dan saya akan pasang misalkan di sini juga adalah set attribute instance mesh method. Oke. Isinya adalah mesh titik 2 instance. Ya, sesuai dengan yang kita punya instance-nya namanya apa gitu ya. Dan di sini kita punya ID-nya instance, kita pasang di sini mesh-nya instance. Ya. Oke, di sini saya nggak akan pasang 10 dulu, kita pencet dulu, kita coba dulu pakai 3. Oke. Nah, kalau kita udah pencet 3, kita akan lihat kita udah punya 3 kali 3 sama persis dengan yang tadi ya. Tapi sekarang kalau kita set dia jadi 10, kita akan punya layar kosong. Nah, kenapa kosong? Karena ternyata kita perlu menambahkan kapasitas daripada instance mesh ini. Jadi instance mesh ini defaultnya kapasitasnya 100, tapi kalau kita bisa tambahkan instance mesh ini, kita tambahkan kapasitinya, misalkan jadi 10.000, maka kita bisa masukkan di dalamnya lebih banyak mesh. Jadi kita di sini bisa pasang, berarti kan kalau 20 kali 20, berarti kan jadi 400 ya, 400 mesh masuk ke 10.000 ini. Jadi kalau teman-teman bisa lihat, hasilnya adalah kita punya 3.872.000 triangle di layar, ya, 400 model, tapi tidak terjadi penurunan FPS sama sekali. Gitu ya, karena kita menggunakan yang namanya instancing di sini. Oke ya. Nah, jangan khawatir walaupun dia jadi satu buah mesh, gitu ya, teman-teman masih tetap bisa mengubah properti atau posisi dari masing-masing mesh. Jadi kalau di sini kan kita set positionnya ya, dan scale-nya kita juga bisa set misalkan rotation-nya. Ya. Kita pasang 0, kemudian kita pasang di sini misalkan net random, dikali 360. 0 misalkan. Oke, sekarang kita akan punya sebuah field ya, isinya kepala monyet yang masing-masing menghadapnya beda-beda begitu. Oke. Oke, dengan demikian kita sudah belajar bagaimana cara menggunakan instance mesh di dalam A-Frame. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan kita ketemu lagi di video-video mendatang. Terima kasih banyak atas perhatiannya.